Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, kembali pada pertemuan ini kita akan membahas halaman 22 dari buku 4 langkah membaca dan menerjemah kitab Gundul sebagai buku ajar kita pada bimbingan ini. Silahkan dibuka terlebih dahulu halaman 22. Taib, di mana pada istilah pokok yang keenam itu adalah al-ismul ladzi la yansarif. Apa saja ketentuan al-ismul ladzi la yansarif? Pertama, seperti yang ada di buku panduan, semua isim alam atau nama tempat atau nama orang yang diakhiri tak marbutoh. Meskipun nama itu atau isim alam itu dikategorikan sebagai isim mudzakkar. Contoh, Fatimah, Aminah, Makkah, Muawiyah, Hamzah. Nama-nama ini adalah nama tempat dan nama orang yang titik tekannya adalah diakhiri oleh ta marbutoh. Fatimah di sini kita jadikan sebagai salah satu contoh. Ya, Fatimah. Kemudian di buku ajar ada Aminah, Makkah, Muawiyah, dan Hamzah. Ketentuan yang kedua adalah semua isim alam mu'annas, nama tempat atau nama orang, meskipun tidak diakhiri dengan ta marbutoh yang hurufnya lebih dari 3 huruf, seperti Zainab, Baghdad, Dimasq. Ikhwatul iman, mungkin sebagian di antara kita bertanya tentang bagaimana kita menentukan atau mengetahui isim tersebut mu'annas atau mudzakkar. Secara gamblang, mu'annas dan mudzakkar itu ditentukan oleh bila mu'annas ada tak marbutohnya, bila mudzakkar tidak ada tak marbutohnya. Ketentuan berikutnya adalah semua isim alam yang merupakan kata serapan atau berasal dari bahasa ajam non-Arab, seperti Fir'aun, Ibrahim, Daud, Yusuf, Qarun. Semua ini merupakan nama yang serapan dari bahasa non-Arab. Bila kita temukan di kitab Gundul, maka nama-nama ini tidak boleh kita baca tanwin, karena termasuk dalam al-ismul ladzi la yansarif. Ingat, al-ismul ladzi la yansarif adalah isim-isim yang tidak boleh dibaca tanwin. Kemudian ketentuan berikutnya adalah isim alam yang menggunakan wazan atau pola fi'il. Contoh, Yazid. Ini berasal dari fi'il. Zada yazidu, artinya bertambah. Namun apabila zada yazidu, Yazid ini dijadikan sebagai nama orang, maka dia berubah. Yang tadinya fi'il, kata kerja, berubah menjadi kata benda, isim. Setelah Yazid ini dijadikan sebagai nama orang. Nah, Yazid, Ahmad, Yathrib, dan nama-nama lainnya yang merupakan atau yang menggunakan wazan, pola, atau bentuk fi'il, dia masuk ke dalam al-ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak boleh dibaca tanwin. Ketentuan berikutnya adalah isim alam yang menggunakan wazan fu'al. Ingat, Umaru, Zuhalu, Juha. Ketentuan berikutnya, semua kata-kata benda, ya, baik isim alam, nama orang atau nama tempat, atau bukan, yang diakhiri oleh alif dan nun. Alif dan nun. Uthman, Sulaiman, Ramadan, Jau'an,
ghadban, maka ini termasuk dalam kategori ismul ladzi la yansarif. Uthmanu, tambahan alif dan nun. Ramadhanu, Affanu, ya. Sya'banu, dan lain sebagainya. Kemudian ketentuan berikutnya adalah semua isim yang menggunakan wazan atau pola af'al. Afdalu, akbaru, aswadu. Ini semua masuk dalam kategori al-ismul ladzi la yansarif. Kemudian berikutnya semua jamak yang mempunyai wazan namun di tengahnya terdapat mat alif dan huruf setelahnya berjumlah 2 huruf atau lebih. Rasail ada mat alif, ya. Huruf setelahnya 2 atau lebih. Rasailu. Di buku terdapat contoh lain. Anashidu, syawari'u, qabailu. Kemudian berikutnya adalah bilangan dari 1 sampai 10 yang menggunakan wazan fu'alu atau maf'alu. Thulathu, ruba'u, khumasu. Ini tidak boleh dibaca tanwin. Kemudian ukharu, ini juga termasuk ismul ladzi la yansarif yang merupakan bentuk jamak dari ukhra, artinya yang lain. Kemudian kata benda yang huruf akhirnya berupa alif mamdudah seperti zahra'u, ulama'u, asdiqa'u. Ikhwatal iman, inilah ketentuan-ketentuan yang ada terkait dengan al-ismu alladzi la yansarif. Namun perlu diketahui bahwa al-ismu alladzi la yansarif ini akan keluar dari komunitas al-ismu alladzi la yansarif apabila kata-kata ini, ya, diimbuhi alif lam dan menjadi mudhaf. Keterangan lebih lanjut nanti kita akan jelaskan pada saatnya, karena saat ini kita hanya memperkenalkan beberapa istilah yang harus kita kenal sebelum kita masuk dalam membaca kitab Gundul. Istilah berikutnya adalah al-asma al-khamsah, isim-isim yang jumlahnya 5, ya. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu malin. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kata ini masuk dalam kategori al-asma al-khamsah. Kemudian berikutnya adalah istilah yang ke-8 pada buku ajar, itu pada halaman 24, al-fi'lu al-mudhari, kata kerja yang menunjukkan waktu sedang dan akan datang. Ciri-cirinya biasanya diawali oleh hamzah, nun, ya, dan ta. Seperti kata akra'u, nakra'u, yakra'u, dan takra'u. Juga ada ciri-ciri lainnya diawali oleh sin dan saufa. Taib, kita sekarang pada fase di mana kita sedang memperkenalkan istilah-istilah pokok yang sering kita temukan dalam membaca kitab Gundul. Istilah pokok terakhir adalah al-af'al al-khamsah. Pola-pola fi'il yang 5. Ada 5 pola fi'il yang senantiasa kita akan temukan nanti, dan cara bacanya harus kita perhatikan. Apa saja al-af'al al-khamsah itu? Yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Jadi perlu diperhatikan, al-af'al al-khamsah diawali oleh ya, diakhiri oleh ani. Diawali oleh ya, diakhiri oleh una. Diawali oleh ta, diakhiri oleh ani. Diawali oleh ta, diakhiri oleh una. Diawali oleh ta, diakhiri oleh ina. Ya ani, ya una, ta'ani, ta'una, ta'ina. Demikian ikhwan fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.